Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Betawi Love Kicau. Apa kabar para kicau mania dimanapun Anda berada? Tentunya semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara merawat trotolan murai batu gitu ya. Rawatannya gimana, hariannya itu seperti apa, caranya ngerawat itu seperti apa. Ini versi saya ya. Semoga video ini nantinya bermanfaat. Yang baru hadir atau baru gabung silakan dibantu subscribe, like, komen, dan share-nya juga boleh. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Betawi Love Kicau. Kita akan kita bahas yaitu perawatan murai batu dari trotolan. Yang saya bahas ini yaitu yang sudah mandiri ya, yang sudah memakan fur. Saya akan yang sudah memakan fur saya akan bahas. Jadi saya tidak membahas trotolan yang memang masih cindil atau masih lolohan seperti itu ya. Baik. Untuk yang pertama, hal yang penting kalau menurut saya nih para sobat, yaitu pemberian full EF setiap harinya. Karena di mana masa-masa trotolan murai ini butuh benar-benar pemberian EF yang sangat-sangat banyak, atau bisa dibilang butuh asupan EF itu yang benar-benar cukup seperti itu ya. Pada usia murai batu yang benar-benar butuh asupan nutrisi yang tinggi ya memang pada saat sudah mandiri atau memakan fur ya, sudah mandiri atau makan sendiri seperti itu. Misalkan memang kita memberi jangkrik, contohnya saja ya, saya memberi jangkrik itu untuk trotolan di usia 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Itu saya siapkan pagi saya kasih 15 ekor dan sorenya 15 ekor. Karena menurut saya pribadi gitu ya, tanpa memberi EF yang lain-lainnya terkecuali saya memberikan full jangkrik. Karena kedepannya nanti bisa lebih gampang ya di settingnya kalau sudah lepas pastol gitu, itu lebih gampang di settingnya. Jadi kalau saya pribadi hanya memberikan jangkrik full pagi 15, sore 15 seperti itu ya. Jadi banyakin full EF-nya seperti itu, full jangkrik. Oke, kita lanjut sobat. Di sini yang paling penting juga tentang kerodong ya. Banyak sebenarnya yang pro dan kontra bahwa trotol murai batu ini wah harus dikerodong mas gitu, wah harus di enggak juga gitu ya. Jadi di sini saya ngambil jalur tengahnya. Jalur tengahnya kalau saya pribadi ini menerapkan semi kerodong. Menerapkan semi kerodong itu yaitu ya hanya dikerodong pada menjelang maghrib atau sore hari, yaitu sudah pasti dikerodong untuk menghindarkan burung tersebut memakan kleper ya, atau bisa dibilang tuh binatang-binatang tuh yang terbang gitu. Itu bisa mengakibatkan burung tidak mau bunyi, macet bunyi gitu, gangguan pencernaan seperti itu. Jadi saya menerapkan dari pagi ini saya buka kerodong, sore hari pun saya tutup kembali. Jadi saya terapkan hal ini. Jadi gitu ya para sobat ya. Jadi kenapa saya bilang semi kerodong? Karena begini fungsinya para sobat. Kalau kita kerodong terus gitu, dari pagi full kita kerodong sampai malam gitu. Nah itu burung nggak ngelihat situasi rumah kita, nggak bisa adaptasi, jadi malah lama seperti itu. Nah gunanya kerodong ini sendiri hanya sifatnya untuk menaikkan emosinya. Jadi kalau untuk trotolan ini gimana mau berbunyi, uh, sedangkan trotolan murai batu ini saja belum tahu nih di mana dia berada gitu ya, belum adaptasi lah seperti itu. Jadi takutnya pas kita buka nanti kerodongnya dia malah takut dengan sesuatu barang atau kaget dengan yang lainnya gitu. Maka terapkan pagi buka kerodong, sore menjelang maghrib baru di full kerodong sampai ketemu pagi lagi seperti itu. Jadi saya menerapkan itu ya. Jadi biar burung itu tidak takut untuk berbunyi gitu ya. Gitu. Cukup kerodong pas malamnya aja kalau menurut saya gitu. Baik, kita lanjut.
kita bahas masuk ke pemandian para sobat ya. Para sobat di sini bisa memandikan, bisa di keramba. Memang di keramba mengajarkan trotolan murai di mandi di keramba ini agak sulit ya. Kalau menurut saya sih bilang nggak sulit, cuman agak butuh proses. Jadi nggak langsung mengerti mandi di keramba, terkecuali kita pancing dengan semprot gitu ya. Semprot sedikit trotolannya biar dia mau mandi seperti itu. Ada juga yang caranya memasukkan jangkrik di ke dalam biar masuk ke keramba, itu bisa juga gitu ya. Nah, pemandian ini sebenarnya tidak terlalu saya pentingkan menurut saya, karena untuk trotolan ini gitu ya, itu sebenarnya tidak terlalu fokus untuk pemandian setiap hari, malah jangan dimandikan setiap hari. Kalau menurut saya trotolan ini hanya cukup dimandikan seminggu sekali gitu. Itu pribadi saya seperti itu ya. Jadi jika ada yang berbeda dengan pengalaman saya ya tidak apa-apa, namanya juga kita kan berbagi ilmu, sharing seperti itu ya. Nah, ada yang bertanya lagi, misalkan untuk selanjutnya gimana Bang penjemurannya gitu ya. Penjemurannya di sini kita harus tahu dulu yang kita mau jemur ini kan trotolan murai batu ya. Jadi jangan sampai memakan waktu yang sangat lama. Ini bisa mengakibatkan fatal juga untuk trotolan murai batu kita. Karena di penjemuran ini tipenya beda-beda ya. Trotolan ini murai batu maksudnya itu ada tipe panas, ada tipe dingin. Kalau menurut saya seperti itu. Yang tipe dingin ini tuh kuat banget untuk dijemur. Tapi balik lagi ya, walaupun dia tipe dingin, dilihat lagi karena dia masih trotolan, jadi kita atur durasinya jangan sampai terlalu lama. Dan ada juga yang bertipe panas. Yang bertipe panas ini gampang panas, sedikit kena panas langsung gelisah gitu ya para sobat, langsung gelisah, nggak nyaman. Nah biasanya yang tipe panas seperti ini tuh cepet, jangan lama-lama jemurnya gitu ya, cukup 15 menit untuk trotolan ya, 15 menit. Dan untuk trotolan yang tipe dingin bisa lah di atas 15 menit, 20 menit gitu ya. Jangan sampai 1 jam, jangan. Karena kasihan masih di bawah umur ya, trotolan itu masih jauh lah gitu. Makanya kita mengatasi penjemuran ini dengan secukupnya aja, seperti itu. Nah, selanjutnya saya menyarankan mulai saat ini, misalkan sobat di rumah mempunyai trotolan ya sekarang nih, itu saya menyarankan jangan diganggu, jangan digoda-godain gitu ya, jangan disuit-suitin, jangan disiul-siulin, karena nanti akan senang dia dengan manusia, malah akan jadi manja dan jadi jinak. Nah, kenapa Bang kok seperti itu? Iya, kalau burung jinak apalagi di murai batu itu di settingnya nanti ke depannya agak susah. Jadi susah ya kalau menurut saya. Banyak pemain yang mengeluhkan hal ini ke saya atau ke yang lain, pasti susah karena sulit, karena dia manja gitu ya. Kalau sudah manja repot, kita deketin kandang dia melowo, kita deketin kandang dia turun dari tangkringan ngedeketin kita, itu paling susah. Kalau sudah jinak di murai itu paling susah. Makanya jangan digoda, jangan disiul-siulin, biarin aja, biarkan dia mau bunyi semaunya gitu ya. Jadi walaupun lagi sayang-sayangnya nih sama trotolannya di rumah, para sobat kalem, sabar gitu ya, tetap hindari hal itu. Oke, apalagi sampai ngasih jangkrik pakai tangan, itu jangan. Kalau menurut saya jangan ya, paham ya, insya Allah ya. Nah, kalau mau ngasih jangkrik ya ambil cepuk, kita potesin di bawah, baru kita kasih. Seperti itu. Nah, ini bagian paling terpenting kalau menurut saya ya. Bakalan rugi kalau kita nggak jalani tahap ini. Kenapa sobat? Seperti itu. Ini adalah dimana saat-saat burung bisa dinyatakan bagus atau jelek. Ya pasti dari masternya. Kita memasterkan burung ini harus benar-benar jeli atau benar-benar hati-hati, harus benar-benar tahu tata caranya seperti apa. Jadi seperti itu.
Nah, kalau untuk pemasteran sendiri ini saya dilakukan pada malam hari, di atas jam 8 saya mastering sampai ketemu pagi hari. Kalau menurut saya itulah waktu yang cocok untuk memasterkan burung trotolan. Boleh dari MP3, boleh dari burung gacoran, masteran, tapi ya kalau burung masteran mungkin malam berhenti ya gitu. Kalau saya palingan kalau MP3 atau audio itu kan bisa kita setting sampai pagi gitu ya. Seperti itu. Rekomendasi saya ini yang untuk masteran atau isian nantinya gitu ya. Kalau pribadi saya ini adalah cililin ya, kayak kolibri, kolibri ninja gitu ya, kapas tembak, burung kenari untuk tipe ngerolnya gitu ya, atau tengkek buto gitu. Itu salah satu berbagai masteran yang saya gunakan. Nah, caranya seperti apa, Bang? Kalau saya jangan langsung sehari misalkan kita setel cililin besoknya sudah ganti gitu ya. Itu jangan. Kalau saya terapkan seminggu atau 2 minggu baru ganti tema, ganti materi. Contohnya hal pertama dasarannya apa nih? Misalkan seperti itu. Dasarannya misalkan kenari untuk roll tembak. Ya udah kita setel kenari sampai 2 minggu, 2 minggu selesai kita ganti ke tembakannya. Mau tembakannya mau ke cililin misalkan. Setel cililin sampai 2 minggu. Paham ya kira-kira ya? Insya Allah paham. Nah yang paling enggak kalah penting juga kebersihan kandang para sobat. Kebersihan kandang harus benar-benar rutin kita bersihkan karena trotolan murai batu ini mudah sekali terserang penyakit. Kita jangan menyepelekan ya hal itu seperti itu. Nah, selain itu ada juga Anda juga harus wajib mengganti air minumnya setiap hari. Jadi jangan males nih para sobat. Ayolah semangat untuk hobi kita ini, kita jangan sampai ngelihat air minum burung sayangan kita kotor kita diemin aja gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi hariannya seperti itu, tolong dijalankan pemasterannya gitu ya. Karena ini temanya adalah cara merawat harian trotolan murai batu seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu para sobat. Perawatan hariannya itu versi saya. Semoga ada yang sama juga dengan perawatan saya gitu. Nanti next video selanjutnya saya akan bahas perawatan murai trotol dari 4 bulan sampai ke pastol atau lepas dari trotolan seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Salam semuanya yang ada di Jabodetabek sampai di luar Jabodetabek. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.